Enggak. Pagi Pak Jasriyadi. Masuk Pak. Silakan. Jadi beliau Pak Jasriyadi yang sudah 1 bulan di Jakarta mencari keadilan, melaporkan laporannya di DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, yang langsung diterima oleh petugas keamanan. Berarti semua aja nak. Karena ini pengaduan apa di sini kan? Iya, dia sudah tahu. Ini kan pengaduan dari provinsi mana itu? Oh, dari provinsi Riau. Ditulis. Coba Bang Jasriyadi, oh ini laporannya ya Bang ya. Iya. Nah, itu 1 bundle itu juga ikut ya? Iya, banyak. Ini barang bukti. Barang bukti ya. Oke ya. Siap. Yang viral di tahun 2017 saat pilkada DKI. Ada 8 Pak ya. Yang Iya, ada diajukan 3 KPU. Ya. Terus kemudian Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi bersama dengan Bang Jasriyadi, kebetulan dari Riau, yang mengadukan 1 kasus di DKPP, yang dimana KPU daerah Riau dan Bawaslu daerah yang dilaporkan pada hari ini ya. Di sini ada channel kita banyak sekali yang tayang, ada Fafifa TV, ada Wan Kawan TV One, kemudian SC Channel, ada M Rohman, ada Mimbar Tub, ada Salwa, ya banyak ini kereta keroyokan ya. Jadi Bang Jasriyadi, ini hari kan kita hadir ya pada hari Senin tanggal 9 di DKPP, dan tadi seperti apa Pak pelaporannya? Silakan Pak. Nah, jadi tadi saya datang ke sini untuk melaporkan ada beberapa lembaga yang kita laporkan, yang pertama KPU, Bawaslu, Kabupaten, dan Bawaslu RI, ada 1 lagi. Nah, jadi ada 8 orang yang kita laporkan. Nah, jadi yang kita laporkan ini adanya ya diduga ada melakukan pelanggaran kode etik. Oleh sebab itu kita melaporkan ke DKPP RI yang mana terkait dengan permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ya. Nah, ini boleh tahu udah berapa hari di sini Bang? Nah, kalau untuk di Jakarta udah 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih kayaknya ini. Udah melewati ya. Udah 1 bulan lebih. Nah, ini 1 bulan kan artinya yang perlu diketahui oleh sahabat seluruh ya tanah air, bahwa 1 bulan untuk mencari keadilan. Karena ini kita tadi diceritakan oleh beliau bahwa ada 1 kasus yang dimana sebenarnya ini kasus politik, ya kan? Di beliau ini nyalon di daerah Riau, ya kan, menjadi calon legislatif anggota DPRD tingkat 2, ya kan. Namun karena ada masalah, ya kan, sehingga beliau tidak bisa menyalonkan diri. Nah, ini coba diceritakan sedikit seperti apa kronologisnya. Ya, baik. Nah, jadi kita di Indragiri Hulu di saat pencalonan bacalek DPRD Kabupaten tingkat 2. Nah, jadi saya mendaftar di KPU, namun di sana saya langsung bisa dikatakan langsung divonis harus menunggu masa jeda 5 tahun karena saya mantan narapidana yang belum lewat masa jeda 5 tahun. Nah, kasus-kasus yang saya alami itu yaitu kasus Saracen. Mungkin ya para pemirsa sudah pernah mendengar kasus Saracen yang dulunya dituduh sebagai kelompok penyebar kebencian yang suka mengkritik pemerintah ataupun apa. Tapi ya di saat kasus bergulir kan waktu itu kan saya tidak terbukti ujaran kebencian begitu. Nah, dengan adanya kasus itu saya itu
rasanya kok agak kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, saya merasa mulai dari KPU, nah Bawaslu sampai Bawaslu RI, kok gimana saya kok nggak dapat keadilan gitu. Sementara orang yang mendaftar di sebagai caleg banyak itu mantan narapidana. Ya salah satunya yaitu ya kita sebutin aja namanya ya. Ferdinand juga itu kan. Ferdinand Huta Ferdinand Hutahian. Oke. Nah, itu kan baru kemarin kayaknya tahun 2022 kalau nggak salah ya, kasus Undang-Undang ITE yang ancamannya 10 tahun malahan. Kalau saya dulu ancamannya 6 tahun. Illegal access gitu. Dan sudah dijalani vonisnya ya? Nah, saya udah jalanin, udah selesai semua. Udah berkas-berkas kemarin waktu pendaftaran lengkap. Cuman yang jadi masalahnya itu karena saya itu belum melewati masa jeda 5 tahun. Nah, namun saya punya pendapat di peraturan KPU itu ada pengecualian terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik ya. Nah, jadi dengan dasar itulah kita ya melaporkan ke DKPP karena keputusan di Bawaslu waktu gugat di Bawaslu itu tidak ada pertimbangan karena saya di sana kemarin saya sudah menghadirkan saksi ahli malahan tata negara. Nah, itu tidak ada dipertimbangkan. Nah, di situ saya herannya kan. Nah, ketua Bawaslu di sana yang menganggap saya harus menunggu juga 5 tahun begitu. Nah, artinya gini Bang Jasri, berarti ini yang dilaporkan adalah sekali lagi KPUD dan Bawaslu, ya kan? Iya. Nah, tadi kan sudah diterima nih Bang. Seperti apa? Ada kelengkapan yang harus dilengkapi atau seperti apa Bang Jasri? Nah, kalau untuk pemberkasan itu ada beberapa yang harus dilengkapi. Kalau secara kronologis sudah kita sampaikan, namun ada beberapa yang belum dilengkapi. Salah satu contohnya itu fotokopinya aja, berkas-berkas yang ada penambahan. Itu aja. Berarti ini kasusnya insya Allah lanjut ya? Insya Allah ini akan berlanjut karena tadi yang menerima kan dari bidang Pak Leon ya sebagai orang penerima pengaduan. Nah, oleh sebab itu beliau sudah mengatakan diterima, tinggal untuk melengkapi berkasnya saja. Baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kasus akan bergulir di DKPP dan beliau Pak Jasriyadi dan teman-teman, ada Bang Iwan juga di sini. Ada Bang Tomo yang mendampingi beliau lagi melengkapi berkas ya. Artinya ini kasus segera akan ditindaklanjuti oleh DKPP. Oke, terima kasih ya Bang Jasri ya. Oke, terima kasih. Oh, boleh. Ada. Oke, harapannya gimana Bang? Harapan kita yang pertama itu ya untuk pemangku jabatan yang di Bawaslu ataupun KPU ya seharusnya mempertimbangkan apa yang sudah saya ajukan dan bisa menerima saya sebagai calon anggota dewan di sana. Karena itu baru sifatnya administrasi ya, pendaftaran. Jadi belum pemilihan lagi. Kok udah kayak dijegal gitu. Nah, harapan saya juga harus bisa ikut lah dalam kontestasi demokrasi kita ini. Ya kalaulah seandainya saya dijegal, tentunya itu kan sudah bertentangan dengan undang-undang kita, seperti itu ya kan. Nah, artinya menghambat saya punya hak untuk dipilih, ya kan, ya kan. Nah, jadi dengan adanya tindakan-tindakan yang sebelumnya itu, serasa hak politik saya dicabut, begitu. Itulah dengan adanya itu kita melakukan pengaduan ke DKPP. Oke. Sudah cukup teman-teman? Motivasi untuk kenapa ikut caleg kan katanya kan atas permintaan Anda. Iya. Silakan. Nah, jadi begini, saya ikut nyalek ini sebenarnya saya prihatin untuk daerah kita yang pertama ya. Awalnya saya tidak ingin maju di tahun 2024. Berhubung ini di sana tidak ada yang yang perwakilan dari daerah saya itu pesisir khususnya. Pesisir ya, kita daerahnya pesisir. Nah, jadi masyarakat di sana juga alhamdulillah mendukung. Walaupun saya mantan narapidana, justru mereka antusias dengan adanya kasus saya dulu itu. Ternyata bukan negatif pandangan mereka, justru malah positif. Ada loh sosok putra daerah dari pelosok berani maju seperti itu. Apalagi ini bisa dikatakan ya
mungkin kalau dari daerah mungkin nggak beranilah ke Keren. DKPP kan begitu mungkin ya kan. Tapi karena ini kita dorongan dari masyarakat mengharapkan adalah sosok yang bisa dijadikan wakil anggota dewan di sana. Oleh sebab itu dengan semangat itu saya maju ke DKPP. DKPP. Pak, calon legislatif ya. Yaitu. Oke, cukup teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Ini perbincangan kita dengan Bang Jasriadi, calon legislatif yang ada di daerah Riau, ya kan. Mudah-mudahan apa ikhtiar beliau di KPP, ya kan, segera dikabulkan dan mendapatkan titik terang ya. Oke, terima kasih Bang Iwan ya, Bang Jasriadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Bang, saya foto dong yang itu, yang telugannya. Dari partai apa Pak? Garuda kan? Garuda. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending.